Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5206 sampai bab 5208. Chen Ping menepuk bahu Humazi, memberinya isyarat untuk tenang, lalu menoleh ke tetua itu. Apakah teks kuno menyebutkan sesuatu tentang ciri khas para pria berbaju hitam itu? Atau mungkin teknik unik apa yang mereka gunakan? Tetua itu menggelengkan kepalanya. Catatannya singkat, hanya menyatakan bahwa para pria berbaju hitam itu sangat kuat, kejam dalam tindakan mereka, dan sangat tertutup tanpa meninggalkan jejak. Pada saat itu, pasukan utama Langit Keempat menyelidiki masalah ini, tetapi tidak menemukan jawaban. Chen Ping sedikit mengernyit, tenggelam dalam pikirannya. Kekuatan tak dikenal? Pria berbaju hitam? Dendam terhadap seluruh klan? Sepertinya ada rahasia tersembunyi di balik semua ini. Yuyu melirik Humazi yang tersiksa, lalu ke Chen Ping yang merenung, dan berkata lembut, "Sepertinya apa yang kau katakan itu benar. Gunung Sembilan Spiral memang dulunya adalah tanah leluhur klan Huemyu." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Kalau begitu, sesuai kesepakatan kita sebelumnya, Istana Iblis Hitamku bersedia memberikan kompensasi kepada klan Huemyu. Jika kau ingin membangun kembali klan Hu, aku dapat mengalokasikan sebagian tanah untukmu. Jika kau ingin menyelidiki kebenaran di balik kehancuran klanmu, Istana Iblis Hitamku juga dapat memberikan bantuan." Humazi mengangkat kepalanya, matanya merah, suaranya serak saat ia berkata, "Aku hanya ingin tahu siapa yang menghancurkan klan Huku saat itu. Jika aku tidak membalas dendam, aku, Humazi, tidak layak menjadi seorang pria." Suaranya rendah, namun membawa kebencian yang menggema di aula yang luas, mengundang pandangan sekilas. Yuyu tersenyum tipis. "Namun, apa yang kutawarkan datang dengan sebuah syarat, kau harus membantuku dengan sesuatu." "Apa itu?" "Bantu aku mengambil sebuah benda." Tatapan Yuyu semakin dalam. Jauh di dalam Gunung Sembilan Spiral terdapat reruntuhan kuno yang disebut Jurang Pemakaman Iblis. Ada harta karun di sana yang penting bagi klan iblisku, tetapi tempat itu penuh dengan batasan, sehingga sulit bagi orang-orangku untuk masuk. Jika kau bisa mengambilnya untukku, aku tidak hanya akan mengembalikan tanahmu tetapi juga memberimu satu syarat tambahan. Humazi mengerutkan kening dan menatap Chen Ping yang berkata dengan tenang, "Jurang Pemakaman Iblis?" Kedengarannya bukan tempat yang menyenangkan. Yuyu terkekeh ringan. Bagi orang lain, itu mungkin jebakan maut, tetapi bagimu, itu mungkin sebuah kesempatan. Chen Ping dan Humazi bertukar pandang, masing-masing menimbang pikiran mereka. Jari-jari Chen Ping mengetuk ringan di atas meja batu, tatapannya tertuju pada wajah Yuyu yang tersenyum tipis. Iblis wanita ini tampak terus terang, tetapi setiap kata menyembunyikan perhitungan. Jika jurang pemakaman iblis begitu mudah dimasuki, mengapa klan iblis tidak berhasil? Yuyu, kau benar-benar tahu cara memilih orang-orangmu. Chen Ping tiba-tiba terkekeh. Kau yakin kami bisa masuk? Yuyu meletakkan cangkir tehnya, kilatan rasa ingin tahu terpancar di matanya. Aku sudah melihat kemampuanmu, Chen Daoyo.
Dan karena Gunung 9 Spiral adalah tanah leluhur klan Hu, Hu Xiao mungkin membawa jejak peninggalan leluhurnya cukup untuk melewati batasan luar. Hu Mazi mengepalkan tinjunya, pikirannya dipenuhi kebenaran di balik kehancuran klannya. Sebagai petunjuk, ia tidak hanya akan menghadapi jurang pemakaman iblis, tetapi juga gunung pedang atau lautan api. Chen Ping, aku setuju dengan persyaratannya. Chen Ping melirik Hu Mazi, melihat ekspresinya yang tegas dan mengangguk tanpa ragu lagi. Baiklah. Tapi kita membutuhkan peta jurang pemakaman iblis dan semua catatan yang dimiliki klanmu tentangnya. Selain itu, jika kita menghadapi bahaya yang tak teratasi, kita dapat mundur kapan saja. Kau tidak bisa memaksa kami untuk melanjutkan. Tentu saja, Yu Yu segera meminta seseorang mengambil peta kulit binatang dan beberapa buku tipis. Peta ini menandai area umum jurang pemakaman iblis, meskipun batasan di dalamnya selalu berubah, jadi kalian perlu menjelajahi detailnya sendiri. Buklet ini berisi catatan-catatan yang tersebar yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, mungkin berguna. Chen Ping mengambil peta itu dan membukanya, memperlihatkan medan gunung 9 spiral yang digariskan dengan tinta merah tua. Jauh di dalamnya terdapat area yang diselimuti kabut hitam, ditandai dengan tulisan Jurang Pemakaman Iblis. Terima kasih masih menyimak channel Y Chen Ping Mania. Di sampingnya digambar beberapa simbol yang terdistorsi, seperti semacam peringatan. Tulisan tangan di buklet itu coretan, sebagian besar mencatat detail tentang konsentrasi energi iblis dan distribusi binatang iblis. Satu halaman menyebutkan, di dasar jurang yang dalam, tersimpan jiwa sisa iblis kuno yang mahir membingungkan pikiran, menyebabkan alisnya berkerut hampir tak terlihat. Kapan kita berangkat? Hu Mazi hampir tidak bisa menahan diri. 3 hari lagi, kata Chen Ping sambil melipat peta. Kita perlu bersiap. Yu Yue tidak berkeberatan, mengatur akomodasi bagi mereka dan menugaskan 2 orang kultivator klan iblis untuk membantu mereka, meski sebenarnya mereka juga ada di sana untuk mengawasi. Kembali ke penginapan mereka, Hu Mazi segera mengurung diri di kamarnya, membaca buklet itu berulang kali, mencari jejak apapun yang terkait dengan klan Hu. Chen Ping berdiri sendirian di dekat jendela, menatap gunung Jiupan yang jauh, diselimuti energi iblis. Indra ketuhanannya diam-diam meluas, menilai situasi mereka saat ini. Istana iblis-iblis hitam adalah tempat yang dalam dan gelap, aura tersembunyi dari sosok-sosok kuat itu jauh dari biasa. Kesediaan Yu Yue untuk mengirim mereka ke jurang pemakaman iblis kemungkinan besar bukan hanya demi harta karun itu. Ia mungkin juga berniat menggunakan mereka sebagai pion, menguji bahaya sebenarnya di kedalaman jurang itu. Namun, pada titik ini, mereka tidak punya jalan keluar. Hu Mazi membutuhkan kebenaran, dan Chen Ping sendiri agak tertarik dengan apa yang disebut kesempatan. 3 hari kemudian, saat fajar, Chen Ping dan Hu Mazi bertemu Yu Yue di pintu masuk Istana Iblis. Yu Yue masih berpakaian ungu, ditemani oleh 10 kultivator klan iblis dengan aura halus, masing-masing membawa bingkisan hitam. Ini adalah sumber daya dan pil yang disiapkan untukmu. Mungkin bukan yang terbaik, tapi cukup untuk melawan erosi energi iblis di dasar jurang. Yu Yue memberi isyarat kepada bawahannya untuk menyerahkan parsel. Pintu masuknya ada di jurang di tengah gunung Jiupan. Aku sudah mengatur seseorang untuk mengantarmu ke sana.
Chen Ping membuka bungkusan itu dan mendapati beberapa liontin giok bertuliskan pola pengusir setan serta sebotol pil hijau tua yang mengeluarkan aroma herbal samar, jauh lebih tidak menyengat dibandingkan teh sebelumnya. Ia dengan santai menyerahkan liontin itu kepada Humazi, tetapi tetap menyimpan pilnya. Teknik kondensasi pikirannya dapat menyerap energi iblis, jadi pil itu mungkin tidak diperlukan. Mengikuti para kultivator iblis pemandu menyusuri hutan lebat di pinggiran Gunung Jiupan, semakin dalam mereka melangkah, semakin pekat energi iblis di udara. Pepohonan meliuk dan menghitam, dan tulang-tulang binatang raksasa berserakan di tanah, jelas digerogoti oleh makhluk-makhluk iblis yang kuat. Itu jurang di depan. Pemandu itu menunjuk ke jurang tak berdasar di depan, tempat kabut hitam keabu-abuan mengepul, samar-samar disertai dengan suara melolong yang menakutkan. Humazi berdiri di tepi jurang dan tiba-tiba bergidik. Ia menarik liontin giok yang patah dari dadanya, yang kini memancarkan cahaya putih samar, beresonansi dengan aura di dalam jurang. Ini liontin giok leluhur klan Huku. Sebelumnya tidak pernah bereaksi, tapi sekarang sudah menunjukkan tanda-tandanya di sini. Chen Ping memeriksa liontin itu, memperhatikan simbol-simbol yang mirip dengan yang ada di peta kulit binatang. Ia mengangguk, sepertinya leluhurmu memang datang ke sini. Liontin ini mungkin kunci untuk membuka batasan-batasan luar. Ia memeriksa peta lagi, menunjuk ke bagian yang relatif sempit di sebelah kiri jurang. Kita turun dari sini. Menurut peta, setelah melewati lapisan miasma, akan ada jalan batu. Humazi menggenggam liontin itu erat-erat dan menarik napas dalam-dalam. Chen Ping, aku akan turun dulu untuk mengintai. Kita pergi bersama. Chen Ping meletakkan tangan di bahunya, mengalirkan energi spiritualnya untuk membentuk penghalang emas samar yang menyelimuti mereka berdua. Miasma ini beracun. Lebih baik berhati-hati. Keduanya melompat ke jurang. Miasma melilit mereka seperti lumpur kental, bau busuknya meresap ke indera mereka. Tanpa penghalang spiritual, mereka mungkin akan pusing dalam sekejap. Cahaya dari liontin Humazi bertambah terang, dan racun di depan terbelah secara otomatis ke kedua sisi, memperlihatkan lorong sempit yang cukup untuk satu orang. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Ini benar-benar berhasil. Humazi terkejut sekaligus gembira, lalu mempercepat turunnya. Setelah terjatuh untuk waktu yang tidak diketahui, kakinya akhirnya menyentuh tanah yang kokoh. Chen Ping mendongak, kabut di atasnya telah tertutup lagi, bagaikan tirai tebal yang sepenuhnya menghalangi sinar matahari. Lingkungan sekitarnya gelap gulita, hanya liontin giok di tangan Humazi yang memancarkan cahaya putih redup, menerangi anak tangga batu di bawahnya. Tangga batu itu berkelok-kelok ke bawah. Dinding batu di kedua sisinya ditutupi dengan pola-pola merah tua yang jika diamati lebih dekat, tampak seperti untayan rune kecil yang tak terhitung jumlahnya yang menggeliat. Chen Ping mengulurkan tangannya untuk menyentuh dinding, hawa dingin yang menusuk tulang menusuk ujung jarinya, dan saat indera kedewaannya menyelidiki, ia ditolak oleh kekuatan jahat. Hati-hati, rune ini bermasalah. Chen Ping memperingatkan dengan suara rendah, mereka dapat melahap indera ilahi, kontak yang berkepanjangan dapat menyebabkan kerusakan oleh energi iblis. Humazi segera mengalihkan pandangannya, mengangkat liontin giok itu lebih tinggi, cahaya putihnya meluas, samar-samar memperlihatkan gerbang batu bobrok di ujung tangga, bertuliskan 3 karakter kuno,
jurang setan pemakaman. Gerbangnya sedikit terbuka, hembusan angin samar-samar membawa bisikan-bisikan tak jelas keluar dari dalam, seakan-akan roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya tengah meratap di dalam. Humazi mencengkeram pisau pendek di pinggangnya, jantungnya berdebar kencang tanpa sadar. Chen Ping, masuklah. Kita akan tahu begitu kita masuk. Chen Ping mendorong gerbang hingga terbuka. Gelombang energi iblis yang lebih padat menyeruak keluar. Cahaya keemasan pada perisai pelindungnya berkedip-kedip hebat sebelum akhirnya stabil. Di balik gerbang itu terdapat koridor panjang. Dindingnya dipenuhi kristal hantu yang bersinar, menerangi jalan seterang siang hari. Namun, cahaya ini membawa rona hijau yang menakutkan, menimbulkan sensasi dingin di wajah mereka. Lantai koridor dipenuhi tulang-tulang, manusia, setan, dan bahkan binatang raksasa yang tidak dikenal, jelas merupakan lokasi pertempuran brutal dahulu kala. Tulang-tulang ini sudah tua, usianya setidaknya 10.000 tahun. Chen Ping berjongkok untuk memeriksa kerangka iblis yang relatif utuh, memperhatikan lubang halus di tengkoraknya, tepinya terdapat bekas-bekas hangus, dibunuh oleh senjata tajam, satu serangan mematikan. Humazi mengambil tulang lengan manusia yang terukir setengah tanda jimat, mirip dengan simbol di liontin gioknya. Ini tanda jimat klan Huku. Mungkinkah leluhurku pernah bertempur di sini? Chen Ping berdiri, tatapannya menyapu kedalaman koridor. Siapapun yang meninggalkan ini, artinya tempat ini memiliki lebih dari sekadar batasan, ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Teruslah bergerak, tetap waspada. Saat mereka melanjutkan perjalanan, udara bertambah dingin, dan bisikan-bisikan menjadi lebih jelas. Suaranya bagaikan orang yang tak terhitung jumlahnya bergumam di telinga mereka, menceritakan rasa sakit dan kebencian, cukup untuk menghancurkan pikiran siapapun yang tekadnya lebih lemah. Humazi merasakan kulit kepalanya geli, buru-buru mengalirkan energi spiritualnya yang sedikit untuk melawan, tetapi suara-suara itu menyusup ke telinganya seperti cacing parasit, menyebabkan penglihatannya kabur. Pada saat itu, Chen Ping mengeluarkan perintah tajam, fokuskan pikiranmu. Gelombang energi spiritual murni mengalir ke dalam Humazi, bagaikan guntur yang menggelegar di benaknya, seketika menghilangkan bisikan-bisikan. Humazi bermandikan keringat dingin, terengah-engah. Astaga, aku hampir, itu gangguan suara yang mengerikan. Ekspresi Chen Ping muram, sisa-sisa iblis kuno di dasar jurang sedang bergerak, tak mampu menyerang secara langsung. Mereka mengganggu pikiran kita dengan cara ini. Pegang liontin giok ini erat-erat, auranya mampu menekan sisa-sisa ini. Humazi menempelkan liontin itu ke dadanya dan merasa jauh lebih tenang. Mereka terus berjalan hingga sampai di percabangan koridor. Jalan setapak di sebelah kiri mengeluarkan bau samar darah, sedangkan jalan setapak di sebelah kanan bergema dengan suara aliran air. Chen Ping memeriksa peta, mendapati peta itu hanya ditandai sampai gerbang batu. Percabangan di depan kosong melompong. Bersambung.